Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau masih mengizinkan kami boleh beribadah Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya hadirat-Mu beserta dengan kami, urapan-Mu beserta dengan kami. Sertai kami Tuhan, bahkan urapi kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah di hari Minggu ini. Datang terus mencari Engkau, merasakan hadirat-Mu. Kami percaya hanya dalam hadirat Tuhan kami boleh menerima kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami rindu menikmati hadirat-Mu, menyembah Engkau, bahkan bersyukur padamu. Karena kami percaya dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Selalu
Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, amin. Iya, shalom saudara, selamat berjumpa kembali. Tanpa terasa kita sudah masuk lagi di hari Minggu, di minggu yang terakhir bulan April. Ya, kalau kita menghitung waktu ini ya, terasa cepat dan kita juga belum bisa melakukan apa-apa. Bahkan kita mendengar terus bahwa waktu diperpanjang terus untuk kita terus ada di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Tapi biarlah semua itu tidak membuat kita goyah, kita lemah, kita takut, kita kecewa. Tapi biarlah hari-hari ini kita mau pakai hidup kita untuk terus mendekatkan diri pada Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita sama-sama akan baca 2 Petrus pasal yang kedua. Saya pengen supaya kita mengerti hari-hari ini apa yang sedang terjadi. Mari kita kembali pada firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama di sana dikatakan begini: sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memalsukan pengajaran-pengajaran. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Saudara, di hari-hari terakhir ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa akan ada nabi-nabi palsu ya, dan guru-guru palsu yang akan bermunculan di akhir zaman. Ya, mereka akan mengajarkan apa hari-hari ini saudara, karena begitu banyak orang yang bertanya kepada saya, Bu, ajaran mana yang benar? Bu, apakah nabi ini benar? Ini ada mengaku nabi ini apa? Jadi saya pengen kita kembali kepada firman Tuhan ya. Alkitab berkata di akhir zaman akan datang nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu gitu ya. Di sana dikatakan mereka akan menyesatkan banyak orang ya. Ayat yang kedua bilang sana, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Yang pertama, tanda-tandanya guru palsu itu apa saudara ya? Tanda guru palsu itu adalah yang pertama, mereka itu hidup menuruti hawa nafsu ya. Jadi hari-hari ini saudara ya, saya berdoa supaya kita semua tahu dan mengerti kebenaran bahwa untuk segala kejahatan itu ada upahnya. Bahkan kemarin ada sempat yang bertanya kepada saya, Bu, banyak yang bertanya, bukan cuma satu orang. Bu, apakah neraka itu benar-benar ada atau tidak gitu ya? Menurut beberapa hamba Tuhan neraka itu nggak ada, saudara. Jadi ya, kalau kita melihat ada beberapa pengajaran-pengajaran yang ya rasanya menyelewengnya itu jauh. Bahkan mereka berkata neraka itu nggak ada, Bu ya. Salah seorang anak Tuhan itu dia berkata kepada saya begini, Bu, saya kemarin tuh ikut seminar ya. Jadi di seminar itu dia bilang, di sana diajarkan, dikatakan bahwa sebenarnya dosa itu nggak ada ya. Dia bilang orang itu melakukan sesuatu itu Tuhan tuh melihat hatinya dia. Jadi misalnya orang berselingkuh. Kenapa dia berselingkuh? Kalau karena sifatnya, karena saling mengasihi, ya itu bukan dosa. Ya, saya tanya kepada dia, itu seminar di mana, Bu? Ada ya satu orang hamba Tuhan yang membawakan seminar itu. Saudara, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, di mana guru-guru palsu, nabi-nabi palsu itu membawa orang-orang umat Tuhan hidup menuruti hawa nafsu. Makanya pengajaran-pengajaran yang benar tentang menyangkal diri, mematikan daging, memikul salib, itu banyak orang yang gak suka. Bahkan sebagian orang itu berkata, ya ngapain sih ngomong-ngomong kayak begitu, neraka itu gak ada tahu ya. Bahkan ya, saya juga mendengar saudara beberapa orang yang bercanda begini, jangan kaget loh ya. Ngapain kamu hidup dalam kekudusan, berjaga sungguh-sungguh, jangan kaget loh, besok kamu lihat orang-orang bersinah semua ada di sorga. Mengerikan saudara ya. Ini pengejek-pengejek akhir zaman, orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang salah gitu ya. Tapi Alkitab berkata akan datang memang masanya orang akan memberi pengajaran begitu. Dan itu mereka hidup dipimpin oleh hawa nafsu, dan karena mereka maka jalan kebenaran akan dihujat. Saudara, saya berdoa hari-hari ini kita hidup
Jangan sampai karena hidup kita jalan kebenaran dihujat orang. Sampai ada yang berkata, itu katanya orang Kristen tapi kok hidupnya kayak begitu. Ya, ini kita sudah masuk di dalam sesuatu yang palsu di akhir-akhir ini, saudara ya. Ayat yang ketiga berkata, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara, yang berikutnya adalah ya mereka itu mengajarkan isapan-isapan jempol. Pengajaran-pengajaran yang hanya menyenangkan telinga, karena Alkitab berkata di akhir zaman orang akan mengumpulkan guru-guru palsu, hanya membawakan tentang hal-hal yang menyenangkan telinga. Ikut Tuhan itu santai aja, ikut Tuhan itu pasti diberkati, ikut Tuhan itu begini, ikut Tuhan itu pokoknya yang enak-enak. Tidak ada diajarkan tentang bagaimana kita hidup mengejar perkenanan dan kekudusan Tuhan. Hati-hati di akhir zaman ini, saudara ya. Mereka akan mencari untung karena mereka tidak pernah peduli dengan keselamatan ya para jemaat dan anak-anak Tuhan. Saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan, saudara. Dia melayani di satu negara bagian di Amerika. Ya, dia berkata ketika dia membuka gereja pada waktu itu, ya jemaat dan para pengerjanya itu berkata, "Pak, kita mau tetap dukung Bapak asalkan satu hal. Ya, Bapak jangan pernah khotbah tentang neraka. Ya, jangan pernah khotbah tentang dosa dan neraka. Ya, itu aja, Pak." Ya, lalu pada waktu itu ya dia mengikuti, saudara, apa yang jemaat dan para pengerjanya mau. Dia nggak pernah khotbah soal neraka, dia nggak pernah khotbah soal dosa, dia nggak pernah khotbah soal kekudusan. Yang dikhotbahkan pokoknya yang enak-enak aja. Kalau ada masalah datang sama Tuhan pasti dijawab, ada persoalan datang sama Tuhan pasti diberkati. Lalu satu saat, saudara, ketika dia lagi berdoa, dia mendapat penglihatan. Dia menghadap pada Tuhan dengan tangan yang berlumuran darah. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa saya menghadap Engkau dengan tangan yang berlumuran darah?" Ya, lalu Tuhan menjawab dia, "Kamu tahu itu darah siapa? Itu adalah darah jemaatmu yang binasa karena kamu tidak pernah mengingatkan kepada mereka akan ada penghukuman karena dosa, akan ada penghukuman di neraka yang kekal. Karena itu beritakan." Akhirnya, saudara, mulai dari saat itu dia nangis dan bertobat di hadapan Tuhan. Lalu dia mulai memberitakan tentang dosa dan juga neraka. Memang jemaatnya menurun drastis, bahkan sebagian pengerjanya juga mundur, tapi dia bilang, "Saya tetap ya karena ini adalah apa yang Tuhan mau." Lalu, saudara, ya, tapi Alkitab berkata guru-guru palsu yang mengajarkan isapan jempol yang tidak ada data kebenarannya itu mereka akan dihukum dalam kebinasaan yang kekal, kata firman Tuhan. Ya, ayat yang keempat berkata begini, "Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka." Ini neraka ada ya. Jadi buat yang nanya-nanya neraka ada atau tidak, ini ada ayatnya. Malaikat aja dilemparkan ke dalam neraka, ya, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ya, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Saudara, ya, ayat ini berkata, ya, kalau kita nggak percaya ada penghukuman, maka sia-sia, saudara. Ya, sia-sia kita tahu bahwa iblis dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala, nanti akan dihukum di neraka yang kekal. Ya, kita juga sudah membaca bagaimana kisah Nuh ketika air bah itu datang dan Tuhan hanya menyelamatkan Nuh dan 7 orang keluarganya. Kenapa, saudara? Karena Alkitab mencatat Nuh adalah orang yang hidup benar di antara angkatan sesamanya. Ya, dan karena itu Tuhan menyelamatkan Nuh. Ya,
Ingat, semua catatan penghukuman di dalam Alkitab itu ditulis menjadi peringatan bagi kita. Sayangnya hari-hari ini banyak pendeta, banyak hamba Tuhan yang tidak lagi percaya akan ada penghukuman, bahwa Tuhan itu murka, Tuhan itu menghukum orang fasik. Ya, pemberitaan tentang penghukuman itu sekarang tidak lagi diberitakan. Kita hanya mendengarkan yang enak-enak saja, saudara. Oh, bikin dosa diampuni, oh pasti nggak apa-apa. Ya, dan kita lupa memberitakan ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan itu tidak pernah menyayangkan. Kenapa kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan dengan belerang? Di sini dikatakan api belerang yang begitu panas dan membinasakan seluruh kota Sodom dan Gomora itu. Lalu Tuhan hanya menyelamatkan Lot. Kenapa? Karena Lot hidup benar di hadapan antara orang-orang sesamanya. Bahkan dikatakan di sini Lot itu hidup benar dan terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Orang benar tidak akan tahan di dalam perkumpulan orang fasik. Ya, bahkan kita nggak usah ngomong perkumpulan orang fasik di luar sana, di tengah keluarga sendiri, orang-orang yang dekat dengan kita banyak, saudara, yang tidak sepaham dengan kita. Banyak di antara keluarga kita yang menderita karena kebenaran, melihat orang-orang di sekeliling kita yang hidup berbuat fasik. Bahkan kita ingatin, rasanya mereka memberontak. Anak-anak diingetin memberontak, suami diajak doa marah. Ini terjadi, saudara. Tuhan tidak akan menyayangkan. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari mendengar perkataan-perkataan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ya, ayat ini berkata, orang yang benar itu tinggal di tengah-tengah orang yang berdosa. Keadaan kita sekarang pun begini. Gak usah bicara di luar sana, di dalam gereja, di dalam ibadah, di dalam persekutuan kita, ada orang-orang yang perbuatan mereka tuh jahat. Ya, yang mereka itu katanya mengenal kebenaran, tetapi dari sikap hidup mereka tidak mencerminkan. Mereka bergaul dengan dunia, mereka hidup dalam hawa nafsu duniawi. Ya, perkataan mereka, kelakuan mereka itu membuat hati kita itu rasanya berteriak, kenapa Tuhan ada orang-orang seperti ini? Tapi Alkitab mencatat, ya, orang-orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Orang benar tidak akan tahan dalam kumpulan orang fasik. Demikian sebaliknya, tersiksa jiwa orang benar ini melihat keadaan di sekeliling kita. Saudara, kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan? Karena dosa kefasikan, homoseksual, lesbian yang begitu luar biasa. Dosa penyimpangan seksual di Sodom dan Gomora. Dan bukankah hari-hari ini itu sedang terjadi di depan mata kita? Kita melihat begitu banyak orang yang tidak lagi peduli dengan Tuhan, dengan kebenaran, dengan firman. Mereka hidup menuruti hawa nafsu mereka. Mari kita berjaga-jaga, saudara. Ya, ayat yang ke-9 berkata begini, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ya, apalagi masa-masa ini, saudara, kita melihat jumlah kematian setiap hari bertambah karena COVID-19. Virus yang begitu merajalela di sekeliling kita. Kalau orang-orang ini tidak juga bertobat, ini kebangetan, saudara. Mungkin mereka sudah ditentukan untuk kebinasaan. Mungkin mereka termasuk di sini dikatakan Tuhan tahu menyimpan orang-orang fasik itu untuk hari penghakiman. Ya, Alkitab berkata kita nggak usah takut. Maka nyatalah bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Mari bagian kita hidup dalam kesalehan, hidup dalam kekudusan, apapun tantangannya, mau dicemooh, mau difitnah, mau di apa, saudara, ikutlah jalan kebenaran, hiduplah dalam kekudusan, kejarlah perkenanan Tuhan, bertahan di dalam iman yang benar kepada Tuhan, sebab Tuhan tahu menyimpan orang-orang saleh, meluputkan mereka dari pencobaan, kata firman Tuhan. Sedemikian juga sebaliknya, Tuhan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Sekali lagi ayat ini berkata,
ada saudara hari penghakiman itu, ada siksaan yang kekal nanti, ada masa penghakiman di mana Tuhan akan datang kembali untuk mengumpulkan orang saleh dan orang fasik untuk disiksa dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat yang ke-10 berkata, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Saudara yang terkasih, ada banyak orang yang hari-hari ini mengaku Kristen tapi masih hidup dalam kedagingan, kenajisan, pesta pora, ya, dalam perselingkuhan, dalam hawa nafsu, dosa homoseksual, lesbian. Ada orang-orang yang mengumbar hawa nafsu dagingnya, hidup di dalam keduniawian yang begitu hebat, ya. Dan firman ini berkata, saudara, mereka itu dengan angkuh melakukan segala itu dan rasanya kayak dia pikir Tuhan tidak melihat. Ya, yaitu karena mereka telah mendengarkan guru-guru palsu yang berkata kita ini selamat karena kasih karunia. Jadi ya sudah, kasih karunia Tuhan, dia sudah mati bagi kita di kayu salib, jadi gak perlu lagi kita berjuang. Saudara, mari kita bertobat, ya, kembali kepada firman yang benar. Ayat yang 11 berkata begini, saudara, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat, ya. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Ayat 12, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, ya, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ngeri sekali ayat ini berkata, orang yang hidup dalam kenajisan, di dalam dosa dan tidak pernah mau bertobat, mereka itu sama seperti dengan hewan dan binatang liar yang hanya dilahirkan untuk dibinasakan. Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak punya kebenaran, tidak hidup dalam pertobatan, dia disamakan dengan binatang di Alkitab, ya. Orang yang tidak punya akal budi. Maaf, makanya saya selalu ambil contoh homoseksual. Maaf saudara, kucing itu binatang, tapi dia tahu kodrat bahwa jantan itu kawinnya sama betina. Kalau ada manusia yang mau dengan sejenis, saudara, ini kan lebih bejat daripada binatang. Maaf, saya harus berbicara secara terbuka. Kenapa kita ada di hari yang tidak main-main lagi, masa-masa penampian ini? Kalau kita tidak segera bertobat, maka penghukuman kekal yang akan kita terima. Bertobatlah sebelum engkau binasa sampai pada kekekalan. Ayat 13 berkata, dan akan mengalami nasib yang buruk, ya, sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan bertobat. Kalau hari-hari ini saudara sering berfoya-foya, saudara memang punya uang banyak, tapi uang itu bukan untuk kita habiskan memuaskan hawa nafsu kita, sampai kita beli tas yang ratusan juta, kita beli perhiasan yang ratusan juta. Pada akhirnya semua itu akan hancur, semua itu akan kita tinggalkan. Nah sekarang dengan masa berdiam diri ini, saudara yang punya berlian miliaran, saudara yang punya tas ratusan juta, mau dipakai kemana? Ya, saudara yang punya sepatu puluhan juta, mau dipakai kemana? Jangan sampai, ya, apa yang kita pakai untuk hidup berfoya-foya di dunia ini, itu akan menjadi kesaksian bagi kita satu saat nanti. Bertobat saudara, selama masih ada waktu. Hidup apa adanya saja. Bukan perhiasan kita yang akan membuat kita terlihat menarik, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati kita. Ya, mereka hidup dalam foya-foya pada siang hari. Ya, mereka anggap itu adalah kenikmatan. Bertobat saudara. Mereka adalah kotoran, ya, dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu, kata Alkitab. Mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, ya, maka apa di sini dikatakan mata mereka penuh nafsu sinah. Ya, saudara lihat,
Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam kenajisan dan persinahan. Kita tetap berdoa ya, supaya tidak menjadi guru-guru palsu yang hidup dalam hawa nafsu sinah. Mata mereka penuh dengan sinah, dan mereka tidak pernah jemu-jemu berbuat dosa. Nggak ada kapoknya. Ada orang-orang saudara jatuh sekali bertobat. Ini jatuh kok, ini jatuh atau hobi apa doyan? Ya, bertobatlah hari ini. Ya, kemarin ada seorang ibu yang konseling sama saya. Tiba-tiba ada wanita datang ke rumahnya meminta pertanggungjawaban kepada suaminya, saudara. Ya, lalu ibunya itu membuka pagarnya, ditanya sama perempuan itu, "Kamu dari mana?" "Saya meminta pertanggungan jawab sama bapak ini. "Oh, itu suami saya." Dia tanya, "Kok ibu nggak marah?" "Maaf ya, Anda sudah yang kesekian yang datang ke rumah ini minta pertanggungjawaban kepada suami saya, bukan yang pertama. Jadi saya sudah kebal, saya sudah nggak marah." Orang itu ada, saudara, ya, melakukan dosa tidak jemu-jemu, ya, 1, 2, 3, terus dan terus, saudara. Kita bilang mata mereka penuh sinah, mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk, kata firman Tuhan. Ya, ini ditujukan bagi guru-guru palsu dan juga bagi kita. Bayangkan, saudara, kalau jemaat saja tidak boleh melakukan begini, apalagi pengajar-pengajar yang mengaku hamba Tuhan, pendeta. Bertobat, saudara, supaya ini tidak jatuh kepada kita. Ayat 15 berkata, "Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam dan Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat." Ya, bayangkan, untuk perbuatan jahat aja dia dibayar, saudara, untuk menerima upah, ya. Orang-orang yang dimurkai Tuhan. Tetapi Bileam beroleh pengertian, ya. Dia memperoleh peringatan keras. Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Ayat 18 berkata, "Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan." Jadi kalau ada orang, saudara, petobat baru datang, ya, bukannya dibimbing, malah jatuh, ya. Jatuh dan jatuh, melakukan lagi kenajisan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Mereka, ya, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Mereka berjanji bahwa firman Tuhan memberikan kemerdekaan, ternyata mereka adalah orang-orang yang diperhamba dan masih hidup melakukan dosa. Karena barang siapa yang diperbudak, ya, oleh sesuatu, maka dia adalah hamba. Kalau hari ini saudara diperbudak oleh kenajisan, Anda adalah hamba dari kenajisan. Kalau hari ini saudara diperbudak dengan uang yang terus menekan pikiranmu, maka engkau adalah hamba uang, dan Tuhan akan memurkai orang-orang yang seperti itu. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ya, ayat yang ke-20, "Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia." Dengar ini baik-baik. Jika mereka oleh pengenalan kita akan Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka itu lebih buruk daripada yang semula. Kalau ada orang sudah bertobat, mengenal Yesus dan jalan kebenarannya, lalu jatuh dan terlibat lagi dalam dosa yang itu, firman Tuhan berkata keadaan mereka itu lebih buruk dari yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Alkitab bilang, mending orang gak pernah kenal kebenaran daripada sudah tahu kebenaran tapi berbalik lagi, ya.
Ayat yang ke-22, bagi mereka cocok yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi kembali lagi ke kubangannya. Saudara, saya berdoa kita bukanlah orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Kita bukanlah orang-orang yang ditentukan untuk dimurkai, tapi kita orang-orang yang ditentukan untuk disimpan sampai pada hari penghakiman, dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu saudara, jangan pernah lelah untuk mengejar perkenanan Tuhan. Jangan pernah lelah untuk mengejar kekudusan. Hari-hari masa-masa berdiam diri, bahkan kita tidak tahu keadaan apa yang ada di depan kita. Ini waktunya kebangetan kalau orang tidak membuka mata dan menyadari bahwa ini adalah waktu-waktu yang terakhir. Mari kita untuk terus saudara hari-hari ini menetapkan hati dan iman kita untuk mau mengejar kekudusan dan perkenanan Tuhan. Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh, Tuhan memberikan kita kekuatan. Hari ini jika engkau mendengarkan firman ini lalu engkau mau bertobat, Tuhan menerima engkau. Tangannya terbuka bagi orang yang mau bertobat. Ayo kembali kepada Tuhan. Dia mengasihi orang yang berdosa, tapi Dia membenci dosa. Kalau engkau selama ini hidup dengan keangkuhan terus melakukan dosa, jangan seperti kota Sodom dan Gomora yang dihancurkan Tuhan, dibinasakan karena murka Allah menimpa mereka yang tidak mau bertobat. Saya hari ini memberikan nasihat buat kita semua sesuai firman Tuhan. Mari kita bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Selama masih ada waktu, kita mau sungguh-sungguh hidup dalam jalan kebenarannya. Mari kita tundukkan kepala. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kami berdoa Tuhan, bawa kami di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Bapa. Biarlah hari-hari ini kami mau lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Engkau telah menuliskan di dalam Alkitab kisah tentang pemusnahan air bah pada zaman Nuh. Engkau juga telah menuliskan bagaimana kisah Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan karena murka Tuhan atas dosa bangsa itu. Karena itu kami juga mau Tuhan hari ini, biarlah hidup kami dalam perkenanan-Mu. Kami adalah orang-orang disimpan untuk hari penyelamatan Tuhan dan bukan untuk hari penghakiman dan pemusnahan. Kami berdoa Tuhan di masa-masa ini di mana kami semua berdiam di rumah kami. Ajar kami dekat dengan Tuhan. Bawa kami semakin mengejar kekudusan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, ini hidup kami. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Jagai kami di dalam perkenanan-Mu, keluarga kami Tuhan. Biarlah kami, mata kami melihat keadaan di sekeliling kami, dan jadikan kami tetap kuat dan bertahan, dan tidak ada satu orang pun yang gugur Tuhan. Sampai ketika kali kedua Engkau datang mengangkat setiap kami. Kami percaya hidup kami di dalam perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih hamba berdoa untuk setiap mereka yang mendengarkan khotbah ini. Berikan kekuatan-Mu Tuhan. Pegang tangan mereka dan jangan lepaskan kami dan seisi rumah kami diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sebelum kita tutup di dalam doa hari ini, saudara, saya percaya keadaan saudara semua tetap baik-baik saja. Bersukacitalah dalam Tuhan. Kita akan berdoa syafaat dan kita akan tutup di dalam doa berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami melepaskan berkat buat bangsa Indonesia. Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Bahkan Engkau yang pegang kendali atas perekonomian bangsa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tuhan, biarlah semua ini boleh segera berlalu. Dan di waktu-waktu masa penantian ini, Engkau membuat kami mengerti bahwa kami harus berbalik, meninggalkan jalan yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Berkati Presiden Jokowi, Tuhan, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada, beri hikmat untuk mengambil keputusan. Berkati seluruh bangsa-bangsa juga Bapa yang sedang mengalami Tuhan pandemi COVID ini. Tuhan, berikan kami jalan keluar, bahkan Engkau pegang kendali Tuhan. Kami berdoa jangan ada kematian massal, tetapi yang ada pertobatan massal. Kami berdoa Tuhan, biar lawatan Tuhan terjadi Bapa atas seluruh dunia ini, sehingga setiap orang mau berbalik dan bertobat. Terima kasih untuk setiap kami yang punya persoalan masalah. Kami tahu di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Kami tetap kuat menghadapi segala sesuatu karena Tuhan ada di pihak kami. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati keuanganmu. Tuhan menyertai engkau dan Dia membuat semua yang engkau lakukan itu berhasil. Bahkan Tuhan memberikan ide-ide baru kepadamu untuk engkau dapat mempertahankan hidupmu di dunia ini. Di saat semua orang dalam kesusahan, pemeliharaan Tuhan nyata atas setiap orang yang percaya. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.